bertemu sama kamu. Area temu-temu. Hi art people, how are you? Hopefully better and brighter dari kemarin-kemarin ya. Bareng aku di Sasmel Pitaloka. Di acara kali ini kita ada di Arteta, area temu-tamu. Boleh tepuk tangannya? Terima kasih. Oke, jadi Arteta ini merupakan talk show di mana kita sama-sama membangun self development gitu. Jadi bakal banyak new insight dan inspiration buat art people. Dan di episode perdana kali ini kita udah undang pembicara yang amat sangat luar biasa, sensasional, fantastis dan pokoknya dahsyat deh. Penasaran sama pembicaranya? Check this out. Kak Olivia Firdaus atau biasa dipanggil Olive merupakan Putri Solo 2021 yang aktif jadi MC, moderator hingga pembicara. Kak Olivia juga merupakan mahasiswi ilmu lingkungan di Universitas 11 Maret. Memiliki sifat yang humble, pekerja keras dan rasa ingin tahu tinggi. Di samping itu, Kak Olive juga punya ketertarikan yang besar di dunia public speaking dan self-branding. Kak Pandu Akbar atau kerap disapa Kak Pandu merupakan mahasiswa hubungan internasional di Universitas 11 Maret yang sekarang menduduki semester 7. Kak Pandu aktif menggeluti bidang public speaking dan self-branding. Hal ini terbukti melalui penghargaan mulai dari runner-up Putra Magelang 2018 hingga sekarang menjadi duta kampus Universitas 11 Maret. Area temu-temu. Wah, dari cuplikan kecil gitu ya, cucil video tadi udah kelihatan banget tuh profilnya mereka berdua amat sangat keren. Dan kebetulan udah ada di samping aku nih bintang tamu kita yang luar biasa tadi. Langsung aja kita sambut Kak Olive dan Kak Pandu. Halo, apa kabarnya nih Kak Olive dan Kak Pandu? Mungkin boleh dari Kak Olive dulu. Oke, baik dong tentunya. Luar biasa, puji Tuhan hari ini sehat, bahagia. Bahagia, selalu bahagia ya. Betul dong. Oke, keren. Boleh Kak Pandu, kabarnya gimana Kak Pandu? Sama dengan Kak Olive, alhamdulillah baik. Terus mantap selalu, Pomen kita harus semangat apalagi kita semester akhir ya Mbak. Harus sehat ya. Harus selalu sehat, iya. Aduh, kalau nggak sehat secara mental kita udah bye. Oke, mungkin masih ada yang penasaran nih, pengen tahu lebih dalam tentang Kak Olive dan Kak Pandu. Mungkin bisa perkenalan nih ke art people. Nama, boleh Instagramnya, Twitternya, TikToknya, boleh deh semuanya. Dari Mulai siapa dari nih? Pingsut mungkin? Enggak. Agak ribet ya di sini ya. Oke, gantian kali ya Kak Pandu dulu. Oke, semuanya perkenalkan. Nama aku Pandu Akbar, aku biasa dipanggil Pandu. Aku mahasiswa semester 7 ya dari program studi hubungan internasional yang saat ini alhamdulillah sedang diamati menjadi first runner up di Duta Kampus UNS tahun 2022. Wah, keren. Boleh tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke, keren banget. Boleh dilanjut Kak Olivia Firdaus. Oke, halo semuanya. Aku Olivia Firdaus, mahasiswi Ilmu Lingkungan Universitas 11 Maret Surakarta. Sama kayak Kak Pandu, aku semester 7. Dan puji Tuhan di tahun 2021 kemarin aku diberikan amanah untuk menjadi Putri Solo 2021. Boleh tepuk tangan lagi. Keren banget. Aku minder loh Kak. Oke, tadi Kak Olive ini kan Putri Solo gitu ya. Kak Pandu juga duta kampus. Berarti background karyanya udah keren banget nih, udah mantep banget ya nggak sih? Nah, kita penasaran banget nih, buat jadi juara sebagai duta kampus dan Putri Solo tuh pasti ada kelok-kelok naik turunnya kan, ya kan? Nggak mungkin lurus gini, nggak mungkin kan? Aku udah penasaran banget dan mungkin art people juga udah penasaran banget gimana sih selama perjalanan atau proses jadi juara itu kayak gitu. Mungkin boleh dari Kak Olive lagi kali ya. Ladies first. Ladies first, Ya. oke. Gantian ya. Boleh. Kapan tuh merasa gentleman gitu Boleh, ini sambil mikir juga jawabannya apa ya gitu. Oke, gitu ya. Oke, boleh silahkan Kak Olive. Jadi kalau ditanya perjuangan ketika jadi Putri Solo, pasti banyak banget ups and downs-nya. Karena kita sama-sama tahu kalau kita pengen meraih sesuatu pasti perlu perjuangan dong. Bener banget. Betul. Nah, tapi seneng banget ketika ngalamin down, aku
aku tuh ngerti gimana cara ngatasin itu gitu. Jadi aku lebih banyak mengenali diriku sendiri sih selama aku lagi proses karantina waktu jadi Putri Solo dulu. Jadi makin banyak-banyak kenalin diri sendiri karena kan dari pagi sampai malam tuh kegiatannya. Jadi padat, pagi kita udah kumpul lagi dan itu selama kurang lebih 10 hari lah ya. Jadi benar-benar menguras tenaga, nguras mood gitu ya. Gimana caranya nih kita kenal sama diri sendiri, gimana caranya kita ngerti, oh ini kita lagi capek, ini kita harus gimana ya cara kita supaya besok tuh bisa fit lagi. Oh minum vitamin, istirahatnya harus dimaksimalin walaupun sebentar gitu ya waktunya. Tapi seneng banget sih karena kayak bisa makin ngerti diri sendiri selama proses pemilihan Putri Solo kemarin. Gila, keren banget. Tapi di balik itu semua mungkin kayak ada pengalaman lucu gitu nggak, Kak? Lucunya sih enggak ya, kebanyakan horor. Biasa ya kan paranormal activity ya. Bener, karena sampai malam gitu ya, kita kayak agak ya, serem. Ya, cuman ya udahlah ya. Tapi berani dong. Berani dong. Rasa dan berani. Oke, kalau dari Kak Pandu sendiri gimana Kak Pandu? Oke, kalau ngomongin masalah lika-liku, bener sih, kita harus tahu dulu batasan diri kita gitu kan, Mbak. Betul. Nah, terus yang kedua, karena memang aku tuh ikut duta kampus ini tuh, mungkin kebanyakan orang kan ngomong ya, kalau misalnya kamu masih muda, kamu masih kuliah, kamu harusnya tuh keluar dari zona nyaman gitu kan. Nah, tapi khusus buat aku nih, aku pribadi ya, aku ikut duta kampus tuh bukan keluar dari zona nyaman, tapi aku pengen meluaskan zona nyaman. Seperti itu, jadinya mungkin aku udah punya basic public speaking gitu kan. Nah, si public speakingnya itu kita bisa lebarin kemana sih, bisa jadi MC, bisa jadi itu. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa aku ikut duta kampus. Dan untuk masalah lika-likunya ya banyak, tapi kuncinya tuh aslinya cuma satu kan, kita tuh harus memaksimalkan apa yang kita punya, dan juga kalau misalnya kita udah nyari dan juga menetapkan responsibility, ya kita harus tanggung jawab sama responsibility yang udah kita ambil. Itu sih kalau menurutku. Keren banget, jadi lebih meluaskan relasi Iya. dan kesempatan-kesempatan itu Betul. ya, Kak Pandu. Tadi Kak Pandu juga udah notice bahwa public speaking ini termasuk unsur yang amat sangat penting gitu ya di dunia duta kampus, bahkan juga pasti Putri Solo juga dong. Yes. Ada pidato dan sebagainya juga ya. Nah, menurut Kak Pandu dan Kak Olive nih, seberapa penting sih public speaking di saat ini, di era ini gitu? Mungkin bisa di-share ke art people. Boleh pingsut? Lagi ya. Sekarang nggak dari Kak Pandu ya, biar Oke. Kak Olive bisa mikir. So, boleh. Oke, kalau dari aku pribadi, apa sih pentingnya public speaking itu sangat penting. Kalau misalnya kita ngomongin pentingnya public speaking, mungkin selama berhari-hari nggak cukup ya. Soalnya sangat penting banget gitu. Tapi salah satu hal yang aku highlight dari pentingnya public speaking itu adalah dengan kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan kita bisa public speaking dengan baik, kita tuh bisa transfer our idea ke orang lain, ke orang yang ada di sekitar kita. Mungkin aja nih banyak orang yang lebih pintar daripada kita, lebih kreatif daripada kita, tapi nggak banyak orang yang mempunyai public speaking yang bagus. Jadinya mereka mungkin punya ide yang bagus, tapi mereka belum bisa mendeliver. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang aku highlight adalah public speaking adalah media gitu. Kenapa media? Karena di sini public speaking itu bisa mengantarkan kita untuk lebih bagus lagi buat mengkonstruksi gimana sih masyarakat memandang kita gitu. Jadinya value kita bisa dipandang orang lain tuh lebih bagus, dan juga nanti hasil akhirnya adalah personal branding kayak gitu. Oke, betul. Keren banget. Oke, boleh langsung dilanjut deh buat Kak Olive. Seberapa penting dan gimana pentingnya public speaking? Balik lagi ya, aku setuju banget sama apa yang dikatain Kak Pandu, karena sepinter apapun kita, kalau kita nggak punya skill public speaking, itu kayak apa sih, kita nggak bisa ngasih ilmu kita buat orang lain gitu loh. Jadi ilmunya berhenti di kita sendiri ya kan. Jadi public speaking itu nggak cuma penting buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain gitu. Betul. Dan public speaking itu sudah harus dimiliki bahkan usia paling kecil nggak sih? Kayak contohnya kita anak sekolah, presentasi itu perlu kan skill public speaking, karena itu salah satu bagian dari istilahnya kita ngomong di depan orang tuh kita lagi public speaking gitu loh. Nah itu penting banget sih, dan juga bener banget apa yang dikatain Kak Pandu, kalau public speaking itu membentuk personal branding kita. Gimana kita mau dikenal sama orang itu bisa dari perkataan kita juga gitu loh. Kayak gimana kita bisa diundang jadi MC, jadi pembicara, tapi kalau kita nggak ngomong ke dunia luas gitu kan, kalau kita bisa kayak gitu. Betul. Apa mereka punya indera keenam kan juga enggak gitu. Agak susah. Iya, agak susah. Gitu kan. Makanya kita harus ngomong ke masyarakat gitu. Betul. Oke, bahkan aku di sini juga perlu yang namanya public speaking Nah, semua orang tuh perlu aslinya. Oke, sekarang
tadi juga sempat disinggung kecil gitu ya tentang self branding. Jadi selain public speaking juga ada self branding gitu ya. Menurut Kak Olive dan Kak Pandu, seberapa penting dan gimana pentingnya membangun self branding? Biasanya media apa juga sih yang digunain buat bangun self branding nih? Mungkin bisa dijelasin. Kita lanjut dari Kak Pandu. Oke. Apa mau switch? Oh, nggak apa-apa, nggak Oh, apa-apa. apa. Oke, jadi kalau dari aku pribadi, personal branding itu juga banyak manfaatnya. Banyak banget, apalagi buat diri kita sendiri dan juga nanti buat professional life gitu kan. Salah satu hal lagi nih, yang menurutku paling penting dari personal branding adalah merubah yang awalnya itu seseorang cuma peka terhadap kita menjadi orang itu evangelic kepada kita. Yang awalnya tuh awareness berubah menjadi evangelic. Yang artinya yang awalnya itu cuma oh iya dia Pandu dari HI itu berubah jadi oh iya dia Pandu, dia HI, dia pintar berkomunikasi, dia bisa jadi MC, jadi moderator. Misalnya kalau kamu ada acara, kamu bisa hire dia. Nah, itu adalah salah satu pentingnya dari public speaking dan juga si self branding. Jadi tanpa kita harus announce orang lain, aku pinter ini loh, orang lain tuh udah pada tahu gitu. Terus kalau masalah media, apalagi kita sekarang di Society 5.0 ya, media sosial kan tetap jadi nomor 1 gitu kan. Jadinya jangan sampai takut untuk ngepost achievement kita. Terus biasanya kan orang-orang kayak, aduh aku kayaknya malu deh upload achievement karena ada orang yang lebih expert gitu-gitu kan. Nah, betul. karena ya hal tersebut yang menurunkan self esteem kita gitu. Jadinya orang lain tuh nggak bakal tahu gitu ya dan nggak akan mau tahu gimana kita memulai, tapi orang lain tuh bakal harus tahu gimana kita finish gitu. Jadinya yaitu media sosial sih. Oke, keren banget bener. Media sosial berarti Betul. juga media penting ya buat self branding. Betul. Oke, kita langsung lanjut ke Kak Olive nih. Kalau menurut aku personal branding atau self branding itu tadi ya, itu kan gimana cara kita pengen dikenal orang. Betul. Nah, salah satu karena aku seorang public speaker juga, jadi setelah menjadi Putri Solo, basically memang aku nih suka dunia public speaking dan akhirnya puji Tuhan dapat wadah di Putri Solo, betul. bisa mengembangkan lagi nih teman-teman Betul. semuanya tentang public speaking ini gitu. Dan sekarang aku kan adalah seorang public speaker. Nah, itu penting banget yang namanya self branding. Pernah nggak ngelihat ketika orang yang ngomong di depan tuh kayak bukan siapa-siapa, istilahnya Dalam tanda kutip gitu ya. dalam tanda kutip. Kalau orang yang punya titel sama orang yang nggak punya titel, lebih dihargain yang mana sih? Betul. Dan itu kan kayak lebih istilahnya eye catching, bukan eye Betul. catching ya? Apa Ada interesting ya, gitu ya. ada kayak Nah, aura gitu ya. benar. Jadi self branding itu penting banget karena aku juga seorang public speaker dan dalam membangun self branding ini teman-teman semuanya jangan sampai kita tidak menjadi diri kita sendiri. Itu yang sangat sering terjadi soalnya. Jadi bukan kita menyebut self branding ini sebagai pencitraan, tapi gimana cara kita bersikap di depan orang lain, gimana kita mau dipandang sama orang lain, keputusannya balik ke kita sendiri. Betul. Dan medianya dari manapun. Ketika kita ketemu orang, kita pun bisa gitu loh membentuk self branding kita. Oh, Olive tuh ramah ya, misal gitu. Oh, Olive tuh lucu ya, kalau diajak ngobrol nyambung kayak Iya, gitu. bener banget. Dan dari sosial media pun juga bisa, gitu sih. Tamu sama kamu, area tamu-tamu. Nah, jadi itu tadi bicil atau bincang kecil aku bareng Kak Pandu dan juga Kak Olive. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita mau seru-seruan bareng, kita mau main games. Let's go! Area tamu-tamu. Balik lagi bareng kita di Arteta. Dan di sini masih ada Kak Pandu dan Kak Olive yang udah duduk di kursi kematian. Agak serem ya. Merubah takdir ya ini MC-nya ya. Enggak. Oke, seperti yang udah aku mention tadi, kalau kita bakal main game. Sudah ready nih Kak Olive dan Kak Pandu? Sangat Siap ready. banget dong. Oke. Siap bersaing dengan Siap dia. bersaing. Kita kompetitif banget ya. Iya, sorry nih, Hadiahnya apa nih? Dispenser. Lumayan Kayak ya. jalan santai. Oke, kali ini kita mau main games jawab cepat. Tuh. Nah, rulesnya gini nih, Kak. Kita akan bermain secara cepat dan tepat gitu ya. Oke. Aku nanti akan sebutkan 2 pilihan. Kak Pandu dan Kak Olive secara bersamaan bisa sebutin pilihan kalian masing-masing gitu. Oke. Siap. Secara cepat ya. Oke. Jangan 1 hari kemudian, jangan kelamaan. Segmennya habis ya. Harinya habis. Oke, langsung kita mulai aja gamesnya. Dari pertanyaan pertama, kerja bareng orang atau kerja individu? Individu. Oke, bareng ya. Pertanyaan kedua, approach orang duluan atau nunggu di approach? Di approach. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Males. Dia nyontek. Ya udah kita tutupin buku nih. Ada buku nggak nih? Buku nggak? Oke, lanjut.
pertanyaan ketiga, MC di acara formal tapi sebentar atau MC di acara informal tapi lama? Formal formal. tapi sebentar. Oke. Nah, pertanyaan keempat ini butuh konsentrasi tinggi. Mungkin bisa Boleh. siapkan mental dan kefokusan gitu Siap. ya. Yang Oke? susah ya. Iya, ya. Kalau masak mie bumbunya dulu atau bumbu di akhir? Di akhir. Di akhir. Aneh banget ya. Agak mikir ya ini MC-nya ya. Benar. Oke, pertanyaan terakhir nih, Kak. Oke. Impromptu atau ngafalin skrip? Ngapalin skrip. Oke, bedanya cuma di akhir doang Di akhir. ya. Iya, soalnya dia nyontek terus. Ya udah aku tutupin buku nih. Dapat apa nih? Yang bener yang mana nih? Dapet- Yang mana yang mana? Yang menang aku deh, boleh nggak? Oke, jadi itu tadi games kita bareng-bareng, kita udah seru-seruan bareng. Terima kasih ya Kak Pandu, Kak Olive udah mau berpartisipasi. Siap. Thank you Sampai so jumpa di much. lain waktu, semoga sukses selalu. Siap. See you. Area tamu-tamu. Wah, nggak kerasa kita udah ada di ujung acara nih Art People. Tapi nggak apa-apa, tadi kita udah dapat new insight dan juga inspirasi gitu ya. Kita juga udah main games bareng sama kedua pembicara yang luar biasa kita tadi. Nah, aku bakal kasih nge-link back dikit nih tentang obrolan aku sama Kak Olive dan Kak Pandu tadi. Kalau ternyata public speaking dan self branding itu amat sangat penting di era kita gitu ya. Dimana public speaking bisa digunain buat kita menyebarkan informasi dan pengetahuan gak cuma buat diri sendiri tapi juga buat orang lain. Selain itu ada self branding dimana yang tadinya orang cuma aware bisa jadi evangelic nih. Jadi di mata orang lain kita bisa lebih keren gitu. Oke. Sadly kita harus berpisah nih karena memang udah waktunya kita pisah gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, masih ada minggu depan di hari Rabu jam 19.45. Aku Desa Snal Pitaloka mewakili Arteta Family, pamit undur diri dan sampai jumpa besok Rabu. Terima kasih Art People, love you.